Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Farid Nanto dari BDM Electronic Center. Kali ini saya akan melakukan tutorial bagaimana cara menggunakan downloader Doppler. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan downloadernya, downloader Doppler. Terus yang kedua, minimum system. Dikarenakan downloader Doppler ini hanya support untuk AVR, maka kita hanya menggunakan IC-nya IC AVR. Di sini saya menggunakan ATmega8. Untuk konfigurasi pin untuk programmingnya adalah sebagai berikut. Nah, MOSI ada di pin B5, MISO pin B6, SCK pin B7, reset. Nah, jika Anda ingin menggunakan ATmega yang lain, tinggal konfigurasi pinnya tinggal dirubah saja. Yang penting dari MISO ke MISO, MOSI ke MOSI, SCK ke SCK, reset ke reset, seperti itu. Nah, untuk konfigurasi pin programming untuk AVR Dudo itu dari downloader Doppler itu sendiri adalah sebagai berikut. Di pin 1, pin 1 ada di sebelah sini. Untuk pin 1 itu dia MOSI. Terus pin resetnya sebelah sini, SCK, MOSI 2, ground. Jadi nanti Anda tinggal menyambungkan aja dari MOSI downloader itu ke MOSI minimum system Anda yang Anda buat, seperti itu. Untuk kristal terserah Anda menggunakan kristal berapa. Di sini saya menggunakan kristalnya 11,059200 MHz. Tapi kalau Anda menggunakan kristalnya yang lain bisa, seperti itu. Setelah Anda udah menyiapkan semuanya dan downloader sudah dikonekkan, akan mencoba melakukan tutorial menggunakan Code Vision. Terserah Anda menggunakan compiler apa. Ada banyak compiler untuk pemrograman AVR. Ada Code Vision, ada GCC, atau MicroC, MicroPascal, ada Bascom dan lain sebagainya. Terserah Anda. Yang penting nanti yang ingin saya penjelaskan di tutorial ini adalah gimana saya menerangkan untuk mendownload file exa yang kita buat dengan compiler yang kita pakai untuk mendownload ke IC yang ingin kita program gitu. Jadi di tutorial ini saya lebih cenderung ke menggunakan file exa-nya itu untuk diisi ke IC yang kita tuju. Kita menggunakan Code Vision saya. Saya langsung buka file aja, file yang telah saya bikin. File yang telah saya bikin adalah ini. Coba saya compile. Oke. Compile hasil dari hexanya ini dia ke-save di desktop, ada di desktop new folder. Jadi saya akan mengeflash mendownload hasil hexanya ke dalam IC ATmega 8. Untuk filenya saya pakai yang namanya downloader AVR Dudo. Nah, saya kirim ke desktop aja biar lebih gampang untuk kedepannya. Nah, oke. Ini adalah AVR Dudo. AVR Dudo ini hanya portable untuk AVR karena fitur yang diberikan oleh AVR Dudo ini hanya untuk keluarga AVR.
Yang langkah yang pertama, kalau kita baru menggunakan AVR Dude di suatu komputer, itu yang pertama konfigurasinya adalah konfigurasi lokasi AVR itu sendiri. Nah, tadi konfigurasi dari AVR itu sendiri saya taruh ada di folder Farid ASC downloader AVR Dude. Nah, ini kita ambil AVR Dude, aplikasinya open. Terus yang kedua adalah konfigurasi filenya, sama di folder yang tadi juga. Oke, setelah itu jika Anda nanti untuk menggunakan AVR yang kedua kalinya nggak akan melakukan penyetingan ulang, karena dia udah otomatis ke save ke AVR Dude itu. Jadi penggunakan yang kedua kali nggak usah untuk melakukan penyetingan kedua ini. Terus yang konfigurasi yang kedua harus kita lakukan adalah device apa yang kita pakai atau chip apa yang kita pakai. Kita yang pakai adalah Atmega 8. Kalau Atmega 8 di AVR Dude ini adalah M8 namanya. Oke. Terus yang kedua programming yang kita pakai itu apa? Kalau ini yang kita pakai adalah downloader Vasco atau downloader Doper. Downloader Doper di sini adalah namanya itu STK 500 V2. Terus COM yang kita pakai adalah COM 1. Nah, kenapa kita pakai COM 1? Karena di device manager dari downloader Doper itu adalah sebagai berikut. Nah, Vasco VL, nah ini dia di COM 1. Kalau kita nanti nggak pakai COM 1 dia akan error. Nah, ini ada COM 1. Nah, jenis downloadernya itu adalah ini. Kalau kita menggunakan STK 500 V2, karena jenis yang kita pakai adalah emang ini STK 500 V2. Oke. Setelah itu pengaturan yang kedua adalah file apa yang mau kita ambil. Oke. File yang ini, file hexa yang kita ambil, yang hasil dari compiler tadi. Tadi kita udah mengompel, ada di desktop. Kita ambil aja latihan 1. Setelah yang kedua konfigurasi fuse. Nah, ini fuse lo udah ke setting harus FF, terus gridnya harus C9. Ini jangan sampai lupa di sini nih. Kalau seandainya nanti Anda menggunakan fuse ini, yang pertama kita FF C9, terus yang kedua kalau Anda rubah dengan yang lain, nanti IC itu akan rusak gitu. Jadi kalau kita menggunakan satu fuse ya satu fuse aja, seperti itu. Nah, setelah konfigurasi selesai, terus file sudah semua, fuse-nya udah oke. Nah, terus kita langsung menge-flash dengan cara mengeklik tombol execute. Oke. Nah, oke. Flash kita udah selesai, jadi IC siap untuk dipakai. Seperti itu jika kita menggunakan AVR Dude untuk flash kita. Sekian penjelasan dari saya. Nanti kita ketemu lagi dengan penjelasan-penjelasan yang lain. Terima kasih. Wassalam.